Terima kasih. Saya punya PowerPoint yang bisa saya tampilkan. Ya, sudah bisa terlihat? Oke. Hanya beberapa slide saja. Jadi sengaja PowerPoint dalam bahasa Inggris. Saya khawatir nanti ada yang problem dengan bahasa. Jadi terima kasih kerjasama yang Leiden dengan HRLS, Pusat Studi Hukum Hak Asasi Manusia. Dan memang ini merupakan topik yang sangat aktual, apalagi beberapa hari terakhir sudah hendak ada rencana pemerintah seperti di Eropa ini dalam rangka new normal, dalam tanda kutip ya, new normalnya, karena akan bicara soal tracing pasien COVID dan seterusnya. Dan tentu ini melibatkan banyak isu data pribadi yang saya kira memang dalam konteks Indonesia sangat lemah posisinya hingga hari ini. Jadi mungkin saya akan sekilas saja bercerita beberapa isu yang terkait. Tentu karena ini ingin mencoba melihat bagaimana secara konstitusi, di dalam konstitusi Indonesia tidak ada pengaturan khusus tentang hak privasi, tetapi ada dua artikel atau dua pasal yang sebenarnya terhubung dengan isu hak privasi, yakni berkaitan dengan pasal 28G, di mana dinyatakan kaitannya dengan hak untuk penghormatan atas individu, yakni setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Sedangkan pasal 28F ini berkaitan dengan hak untuk berkomunikasi dan sekaligus mendapatkan akses informasi dalam rangka mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, dan seterusnya. Nah, dua pasal konstitusi ini walaupun tidak menyebut secara khusus privacy, tetapi sangat berkait dengan bagaimana seharusnya perlindungan hak atas pribadi itu atau privacy itu menjadi kuat. Nah, sementara pemerintah Indonesia sendiri itu sudah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights, di mana melalui Undang-Undang 12 tahun 2005, di mana di dalam pasal 17 ayat 1 itu menegaskan tidak boleh namanya privasi itu disalahgunakan atau diserang begitu saja. Nah, kemudian soal intersepsi, penyadapan itu juga sudah diatur dengan Undang-Undang ITE, dan juga larangan untuk menggunakan data pribadi melalui media elektronik tanpa persetujuan yang bersangkutan. Kemudian menarik juga kalau kita lihat di undang-undang terkait dengan intelijen negara, di situ ada kemungkinan tentang communication surveillance, ya. Jadi dimungkinkan untuk pelacakan atau penyadapan. Kemudian, nah, perlu juga untuk lihat sebenarnya institusi-institusi mana yang sebenarnya memegang kendali atas dia bisa melakukan terobosan atau cara untuk menyadap misalnya, atau kemungkinan untuk menyadap, atau dia memiliki wewenang di dalam rangka yang sebenarnya ditegaskan di dalam fungsi dan wewenangnya menurut undang-undang. Nah, itu ada BAIS yang memang ini berada di bawah militer, kemudian ada BIN yang punya fungsi koordinasi langsung dengan badan-badan intelijen dan langsung berkomunikasi dengan presiden. Kemudian lembaga sandi negara yang juga diberi wewenang,
secara khusus melalui keputusan Presiden, dan kepolisian yang punya kemampuan untuk surveillance juga, serta KPK yang juga punya kemampuan untuk melakukan intersepsi atau penyadapan. Nah, untuk KPK saya kira ada perkembangan baru, ya, di mana mau nyadap mesti lapor Dewan Pengawas atau Dewas, ya. Dan menarik, kasus pertama di dalam kasus Harun Masiku kemarin, itu kasus pertama setelah didemo oleh mahasiswa dan seterusnya, dan itu harusnya melalui proses Dewan Pengawas tapi dilewati. Nah, yang menarik sebenarnya problem yang diangkat dalam revisi Undang-Undang KPK itu sebenarnya menyangkut data pribadi, tetapi bukan Undang-Undang data pribadi yang disahkan atau dilindungi, tetapi justru menyasar ke Undang-Undang KPK, dan hasilnya seperti kita saksikan sekarang. Jadi penting untuk tahu institusi-institusi yang bekerja ini. Ini yang formal, ya. Kemudian lalu apa isu-isu yang berkaitan dalam konteks privacy? Kita nggak punya undang-undang khusus tentang data pribadi atau perlindungan data pribadi, sekalipun sudah sempat menjadi prioritas di dalam program Prolegnas, program legislasi nasional. Sementara kita tahu bahwa perkembangan teknologi itu sangat cepat, termasuk tak terhindarkan dalam konteks Indonesia, AI, Internet of Things, Big Data, dan seterusnya. Ini kemajuannya sangat pesat. Di sisi lain, kita punya society yang sebenarnya sangat rentan sekali, karena misalnya karena berinteraksi dalam bisnis setiap hari, atau dalam layanan kesehatan, ataupun administrasi kependudukan, dan seterusnya, itu potensi sekali untuk dilanggar atau disalahgunakan. Nah, menarik dengan ngutip Yvonne Dermot, di era big data itu ada 4 kunci di dalam yang harus difikirkan: privacy, otonomi, transparansi, dan non-diskriminasi. Menariknya, dalam konteks Indonesia, kaitannya sama big data itu nggak terpenuhi semua di sini. Tentang big data, rasanya kita mesti mempercepat untuk proses memaksimalkan upaya perlindungan. Dan apa yang kita bisa saksikan dengan situasi ini, banyak kasus kebocoran, terutama terkait dengan privacy issues atau isu-isu privacy di sektor, terutama di soal bisnis, ya. Tetapi belakangan menjadi isu karena kaitannya dengan bagaimana handle COVID-19 terkait dengan data tracing dan seterusnya. Nah, terbaru yang menarik adalah berita ini, 230.000 data pasien corona dilaporkan bocor dan dijual ke internet. Wah, ini sekarang tanggal berapa? 24, ya. Ini lagi rame nih di Indonesia, dan Pak Adrian yang usul tema itu, wah, brilian lah. Mengusulkan topik ini, dan ternyata kita mendiskusikannya hari ini, bahwa kebocoran data pasien COVID jumlahnya besar, dijual ke Red Forums menurut berita ini, ya. Saya nggak riset secara khusus, dan data ini menyangkut banyak hal, mulai dari ya data kependudukan, nama, jenis kelamin, usia, nomor telepon, alamat, NIK, berkaitan dengan tes rapid test atau PCR dan seterusnya. Nah, ini sangat memprihatinkan sebenarnya. Nah, kemudian ada juga isu karena berkaitan dengan COVID, di pasal 57 Undang-Undang 2 itu sebenarnya ada pengecualian, ya, perlindungan data pasien dapat dilakukan salah satunya demi kepentingan masyarakat. Nah, itu mungkin sebagai pengecualian, tetapi nggak boleh bocor harusnya. Nah, ini penting kalau kita rujuk pada sejumlah instrumen hukum yang disebutkan ini. Ini data dari slide yang saya ambil dari Wahyudi Jafar dari Elsam, yang kebetulan memang Elsam leading dalam soal perlindungan data pribadi.
Nah, isu privacy memang sudah menjadi isu hak asasi manusia. Tadi disebut di dalam Civil and Political Rights, tetapi juga di dalam UDHR, Universal Declaration of Human Rights, bahwa dia harus dilindungi dan nggak boleh diserang. Tapi faktanya ada electronic surveillance, interception, dan collection of personal data. Nah, menurut PBB sendiri sebenarnya melalui Navy Pillai dimandatkan oleh Majelis Umum PBB untuk mengambil langkah-langkah mengakhiri aktivitas-aktivitas yang melanggar dari perkembangan demokrasi, masyarakat demokrasi. Dan ini penting sekali. Apa yang kita saksikan di masa pandemi, ada sejumlah serangan, ini hanya 4 saja, saya punya catatan 10, kebetulan minggu lalu saya presentasi di forum konferensi di Melbourne, itu saya sebutkan 10 kasus dan menarik serangan-serangan terhadap terkait dengan data pribadi sebenarnya, seperti kasusnya Raffio Patra di 22 April, wartawan Detik. Kalau Raffio Patra ini ada proses provokatif di dalam pernyataannya, tapi media sosialnya diambil oleh orang lain. Kemudian wartawan Detik juga ada doxing, sehingga dia langsung dapat diserang ya dengan macam-macam. Dan kasus berikutnya Budi Setiarso setelah memandu kasus UGM di Fakultas Hukum, diskusinya diintimidasi, lalu keesokan harinya atau beberapa hari kemudian ada diskusi, dan Budi Setiarso sebagai jurnalis itu di dalam forum diskusi begini, itu tiba-tiba akun Instagram kalau nggak keliru itu dihack, dan banyak hacking terhadap handphone ya, cellphone-nya, misalnya Al-Araf di tanggal 23 atau Usman Hamid. Atau diri saya sudah 3 kali di handphone saya sendiri sudah biasa, jadi saya anggap nanti capek sendiri yang menghack ya. Terakhir, saya kira kesimpulan sementara saja, nanti saya yakin akan berkembang dalam diskusi. Secara keseluruhan sebenarnya secara umum di Indonesia karena tidak ada data perlindungan data pribadi, aturannya, maka tidak ada juga institusi yang bekerja, dan itu tentu akan menjauhkan dari pertanggungjawaban atas proses-proses pelanggaran atas perlindungan data pribadi. Yang kedua, kasus-kasus serangan yang terjadi, sebagaimana kasus Raffio Patra dan seterusnya, itu melahirkan apa yang saya sebut ya mata rantai impunitas, karena kekerasannya terjadi tapi nggak pernah diselesaikan. Sehingga kita nggak pernah tahu data pribadi ini sebenarnya rentan, tapi pihak yang punya otoritas nggak melakukan upaya perlindungan atau bahkan sampai ke proses penegakan hukum. Nah, kita menyaksikan warga Indonesia ini sebenarnya dalam situasi sangat rentan, apalagi di dalam perkembangan teknologi, dan walhasil situasinya akan dengan mudah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, teror, intimidasi, dan penyalahgunaan data yang saya kira ini mengganggu dalam proses demokrasi di Indonesia di masa kini maupun mendatang. Sementara itu catatan akhir dari saya, dan nanti mudah-mudahan bisa diskusi lebih jauh. Terima kasih. Terima kasih Lambang atas presentasi. Sepertinya masih banyak hal-hal yang menjadi tantangan tentang privacy di Indonesia. Coba kita bandingkan sekarang dengan situasi di Belanda, dan saya mohon Pak Adrian untuk mulai presentasinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mike, terima kasih Lambang atas presentasi yang sangat jelas. Saya akan share screen, saya juga ya, jadi sekarang saya hidupkan, ya sudah. Jadi begini, pada saat saya diminta untuk bicara pada webinar ini, masalah privacy sangat muncul di Belanda karena ada rencana pemerintah untuk mengapply tertentu
untuk melihat siapa yang berkomunikasi dengan satu orang yang dikena corona. Dalam artinya bahwa setiap orang yang punya handphone menggunakan, jadi apakah mereka tahu atau tidak tahu, jadi posisi mereka, kegiatan mereka bisa dideteksi supaya nanti kalau mereka berkontak dengan satu orang yang kena corona, mereka bisa ditelepon dan bisa dikarantina. Tapi sesudahnya banyak kritik sekali atas idenya, dan sebetulnya yang mau dibangun tidak jalan, tidak efektif, dan sesudahnya dan juga karena keadaan corona mulai lebih santai, lebih baik. Jadi sekarang ini masalah dengan app yang mau dipakai tidak lagi sehangat dulu. Nah, itu maksudnya bahwa itu permasalahan yang terjadi di Belanda itu sekarang ini barangkali juga mirip beberapa hal-hal yang terjadi di Indonesia. Tapi masalah privacy sekarang ini tidak masuk daftar masalah yang dibicarakan. Jadi dalam presentasi saya akan saya coba untuk menunjukkan situasi di Belanda seperti apa, tindakan yang diambil, dasar hukumnya, penegakan, dan kemudian permasalahan tindakan-tindakan yang diambil. Nah, apa tindakan yang diambil itu cukup mirip Indonesia. Jadi universitas ditutup, jadi gedung Leiden sekarang ya saya bisa masuk tapi hanya dengan izin khusus. Ada orang yang dikarantina, ada tukang pangkas rambut yang harus tutup, orang di dalam perumahan orang jompo yang tidak boleh keluar dan tidak boleh dikunjungi lagi, dan pada umumnya kami bicara mengenai 1,5 meter masyarakat, maksudnya bahwa orang tidak boleh lebih dekat dari 1,5 meter yang dianggap aman untuk tidak diinfeksi. Ada tindakan lain, dan itu memang itu jelas bahwa sebetulnya banyak aturan-aturan ini, tindakan ini sebetulnya melanggar hak asasi manusia biasa. Jadi seharusnya ada dasar hukum yang jelas untuk ambil tindakan-tindakan yang begitu dalam. Jadi nanti kita lihat dasar hukum seperti apa. Jadi ada beberapa dasar hukum yang masuk. Jadi Undang-Undang Kesehatan Publik yang memberi kewenangan pada Menteri Kesehatan untuk memberi perintah halus, bukan perintah yang mengikat, tapi perintah halus kepada regio aman, kepada kepala regio aman. Apa regio aman itu nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada Undang-Undang Pemerintahan Kabupaten Kota. Jadi tiap kabupaten kota, wali kota boleh mengambil tindakan darurat untuk mengamankan public space, jadi ruangan publik. Terus ada undang-undang risiko keamanan yang sangat yang penting, dan itu berhubungan dengan di Belanda. Nanti akan saya menunjuk pada slide-nya, tidak hanya ada kabupaten kota, tapi ada juga daerah keamanan. Jadi seluruh banyak hal yang tentang keamanan itu diurus pada tingkat itu, dan jadi jumlah regio daerah keamanan itu jadi adalah 25. Jadi kurang dari kabupaten kota, tapi masih banyak.
dan kepala daerah keamanan itu boleh juga mengambil tindakan darurat. Dan sebetulnya, jadi banyak orang Belanda pikirannya mereka tidak peduli apa dasar hukumnya seperti apa. Banyak yang mikir memang ada undang-undang khusus untuk itu atau ada keadaan darurat, tapi sebetulnya tidak ada. Jadi pemerintah tidak memakai undang-undang yang membiarkan untuk mengadakan keadaan darurat. Jadi yang dipakai itu memang undang-undang yang bisa dipakai dengan cepat dan lebih lemah, lebih tidak seberat keadaan darurat. Tapi ada juga masalah yang berhubungan dengan itu. Jadi, dan itu baru muncul sesudah memang ada penegakan hukum. Nah, ini satu foto yang sangat terkenal di Belanda, itu di Schiedam. Di kota Schiedam memang ada satu pasangan yang tinggal di rumah, jadi kami itu tidak boleh luar di rumah pada saat ini, hanya kalau memang kalau mau belanja, tapi dengan menggunakan 1,5 meter distance itu. Dan apa yang terjadi, ada pasangan yang tinggal di rumah di Schiedam, dan ada orang tua si suami itu yang datang untuk hari ulang tahun. Mereka membawa kue, memakan kue. Sebetulnya bayangkan mereka masuk rumah, itu boleh, karena tindakan pemerintah tidak sampai di perumahan. Jadi itu itu tidak bisa ditegakkan hukumnya di sana, karena itu tidak termasuk skop undang-undang darurat atau tindakan darurat. Nah, tapi karena mereka kira lebih aman kalau di luar daripada masuk ke rumah, mereka duduk bersama, mereka masih menggunakan distance 1,5 meter, dan mereka makan kue itu. Kemudian ada dua polisi atau apa namanya dalam bahasa Indonesia, jadi special pejabat penyidik khusus yang melihat mereka tidak duduk di sana. Dan itu memang pada saat itu di Schiedam orang tidak boleh tinggal lebih dari 3 orang bersama di ruangan publik. Jadi mereka diberi denda yang cukup berat, jadi itu 400 euro per person, jadi 1.600 euro keseluruhannya. Dan itu juga memang karena itu tindakan pidana, mereka juga dapat catatan pada register pidananya. Jadi itu sama sekali tidak masuk akal. Itu memang sampai di media banyak informasi. Pada akhirnya orang itu juga menuntut ke pengadilan, dan saya yakin mereka akan menang karena penegakan itu tidak proporsional. Jadi hal-hal seperti itu terjadi. Kemarin juga ada demo yang menuntut tindakan-tindakan corona, dan di sana juga kalau ada orang yang terlalu dekat, jadi memang ada penegakan hukum, walaupun pemerintah pada umumnya cukup hati-hati dengan penegakannya. Tapi terjadi kasus-kasus seperti itu, dan itu memang dalam waktu yang akan datang, karena banyak orang yang sekarang juga capek dengan situasi yang sekarang ini, situasi corona. Saya kira itu memang peristiwa seperti itu akan lebih panjang. Nah, di sini kita bisa melihat di veiligheidsregio's itu daerah keamanan, dan kita bisa lihat kabupaten di Belanda.
Dan itu yang aneh sebetulnya, bahwa semua tindakan itu ada di tingkat daerah keamanan atau di tingkat daerah kabupaten kota. Dan itu maksudnya itu memang ada beberapa konsekuensinya. Itu sangat, ya, itu seperti desentralisasi. Jadi tindakan yang diambil pada tingkat pusat hanya bisa diimplementasi oleh regio keamanan dan kota yang juga punya kewenangan sendiri. Jadi tindakan-tindakan yang diambil bisa berubah satu daerah keamanan atau satu kota dengan kota lain. Dan itu memang dianggap sebagai situasi yang tidak diinginkan. Jadi ada beberapa permasalahan. Ini orangnya yang bisa lihat di foto. Dia bilang saya di penjara di negara yang bebas. Nah, permasalahan yang terjadi sekarang ini pertama-tamanya demokrasi. Karena tindakan darurat di daerah keamanan ataupun di kota tidak bisa dicek oleh parlemen. Jadi tidak ada kontrol terhadap situasi ini, dan itu memang satu situasi yang untuk sementara, untuk beberapa hari atau seminggu atau barangkali 1 bulan, itu barangkali bisa, tapi kalau lebih lama tidak bisa lagi. Jadi itu memang sekarang tekanan pada pemerintah untuk mengambil tindakan lain sangat berat. Kemudian ada permasalahan itu hak asasi manusia. Jadi Herlambang yang bicara mengenai privacy, yang sebetulnya yang perlindungan privacy di Belanda aturannya cukup baik, dan hanya boleh diubah dengan tindakan-tindakan khusus, dengan aturan khusus. Tapi kebebasan beragama, kebebasan berjalan di ruangan publik, juga pendidikan, hak atas pendidikan, semuanya memang yang sangat tertekan dengan situasi, dengan tindakan yang diambil sekarang ini. Yang kemudian tadi ada juga undang-undang risiko keamanan. Itu maksudnya bahwa jadi ini bisa menjadi dasar untuk mengambil tindakan, tapi itu juga hanya untuk sementara. Jadi kita lihat apakah ada solusi untuk situasi yang tidak diinginkan, dan gimana kita lihat bahwa orang tidak lagi bertahan situasi dan ini lebih bebas dari sebelumnya. Jadi kita membutuhkan undang-undang yang lebih baik. Sekarang itu yang menjadi yang sangat didebatkan di Belanda adalah undang-undang khusus yang diusulkan oleh pemerintah, yang sangat dikritik oleh kekuasaan kehakiman, oleh Dewan Pertimbangan Agung, oleh banyak anggota DPR Belanda, karena undang-undang itu memberi kewenangan yang luar biasa kepada pemerintah untuk mengambil tindakan yang tidak bisa dicek lagi oleh DPR. Jadi undang-undang khusus yang sekarang diusulkan memang memberi kewenangan kepada Menteri Kesehatan atau kepada pemerintah untuk mengambil tindakan tanpa ada kontrol sama sekali atas tindakan itu. Jadi saya kira undang-undang tidak akan dimasukkan. Dan itu juga cukup aneh dalam artinya bahwa banyak tindakan yang diambil sebetulnya dasarnya lemah, tapi itu juga banyak orang yang secara sukarela juga sudah mengambil langkah
harus dilakukan. Jadi misalnya dengan pemerintah yang minta kepada orang untuk tinggal di rumah, mereka itu bukan ada itu adalah larangan keluar dari rumah, itu hanya ya silakan tinggal di rumah, dan itu memang kebanyakan orang sampai sekarang itu memang melaksanakannya. Jadi kalau bayangkan ada undang-undang seperti itu, undang-undang khusus, dan juga dalam kasus penegakan hukum yang terjadi sekarang ini, itu pasti akan dibawa ke hakim, dan kemudian hakim akan cek apakah asas proporsionalitas memang tidak dilanggar dan asas subsidiaritas. Jadi maksudnya apakah tindakan diambil, tapi juga penegakan yang dilaksanakan, atau apakah itu memang masuk akal, apakah proporsional, dan kalau tidak, itu memang akan hakim tidak akan menerima tindakan itu, atau tindakan penegakan atau tindakan hukum. Dan juga asas subsidiaritas, kalau apakah ada undang-undang yang bisa dipakai untuk itu, dan apakah memang dibutuhkan undang-undang sekhusus itu. Nah, masalahnya di Belanda itu memang kami tidak punya pengadilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi, tetapi hakim biasa bisa mengerti undang-undang dengan menggunakan international law, jadi misalnya di Konvensi Eropa mengenai hak asasi manusia atau ICPR yang sudah disebut oleh Herlambang juga. Jadi itu dari saya untuk sekarang. Jadi kalau ada pertanyaan nanti dengan saya senang sekali. Jadi mohon maaf saya tidak bicara soal privacy, tapi karena privacy itu sebetulnya tidak ada berita baru mengenai itu di Belanda. Jadi sekarang tidak bermasalah lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adrian untuk presentasi. Saya merasa ada dua presentasi yang sangat menarik. Ternyata ada perbedaan antara Indonesia dan Belanda dari segi konstitusional menghadapi privacy dan COVID, tapi juga sedikit ada kesamaan. Saya merasa situasi COVID memperlihatkan bentrokan antara apa yang diinginkan oleh pemerintah dari segi mencegah penularan COVID, dan itu bisa bentrok sama hak asasi dari penduduk sendiri, dan ternyata tidak semua secara hukum sudah diatur. Silakan kalau ada pertanyaan bisa di chat, saya coba lihat apakah sudah ada pertanyaan yang diutarakan. Ada satu dari Esther Bawinto. Pertanyaan, bagaimana bertanggung jawab negara terkait kemungkinan kebocoran data dari pasien COVID, yang mana negara lah yang meminta dan memiliki data tersebut. Jadi bagaimana bertanggung jawabnya kalau mengumpulkan data dari pasien COVID, dan Pak Adrian juga menjelaskan tadi di Belanda rencana untuk mengadakan app yang memberi peringatan ke siapa saja kalau sudah mendekati atau pernah kontak sama orang yang mendapatkan COVID, itu sebetulnya gagal di Belanda karena itu melanggar privasi dari pasien. Apakah app itu bisa diimplementasikan di Indonesia? Apakah itu mungkinkah? Mungkin saya kasih Pak Herlambang kesempatan untuk menjawab pertanyaan ini, dan juga mungkin kalau ada tambahan dari Pak Adrian, silahkan. Baik, menarik ya. Dari kasusnya Belanda tadi memang ada beberapa hal yang mungkin kita perlu lihat, ada beberapa isu yang bisa dijadikan rujukan. Penegakan hukumnya itu menjadi sedikit banyak jalan sekalipun ada catatan. Nah, dalam konteks Indonesia tadi soal pertanyaan kebocorannya, ini satu hal yang sebenarnya terus-menerus terjadi dalam konteks Indonesia.
Tadi ada 2 slide ya yang saya sampaikan, begitu banyak kasus, mulai dari kasus Tokopedia, kasus ya banyak lah. Nah dalam konteks COVID ini kan isu kebocoran data yang data 260.000 itu sebenarnya bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia. Memang dalam konteks public health emergency atau kedaruratan kesehatan publik atau kesehatan masyarakat, dimungkinkan ada pembatasan atau pengurangan hak atau kebebasan. Nah, ini yang disebut permissible limitations. Nah, permissible limitations ini kan kalau di dalam standar hukum HAM merujuk pada prinsip-prinsip Sirakusa atau Sirakusa Principles, itu setidaknya harus melalui 3 uji ya, 3 tes. Yang tes pertama itu prescribed by the law, artinya dinyatakan tegas oleh aturan berkaitan dengan misalnya membatasi soal apa namanya privacy, itu artinya data bisa dikeluarkan. Nah, itu harus ada tidak hanya soal dinyatakan, tetapi harus dilihat juga batas waktunya, sampai kapan boleh melakukan misalnya mengambil data pribadi terkait itu. Nah juga kalau misalnya ada misuse, komplainnya kemana? Nah itu prescribed by the law itu sudah harus mengatur seperti itu. Yang kedua, tesnya adalah soal legitimate aim. Kalau legitimate aim ini sebenarnya dinyatakan tegas di beberapa aturan di ICCPR atau Civil and Political Rights. Dan public health itu salah satu isu yang dibolehkan memang untuk dibatasi. Artinya isu privacy bisa tunduk pada situasi itu, public health emergency. Dan yang ketiga, ini yang saya kira sama dengan apa yang disampaikan Pak Adrian sebelumnya soal proporsional, sejauh mana itu proporsional. Di dalam hukum HAM itu juga diatur proportionality dan necessary. Necessary itu maksudnya dia diperlukan, sejauh mana itu diperlukan dalam rangka memastikan tujuan-tujuannya. Boleh itu data dibuka, tetapi harus mencapai tujuannya. Tujuannya adalah misalnya mencegah penularan secara masif di masyarakat. Nah itu tujuannya. Oleh sebab itu, dalam konteks kesehatan sebenarnya dimungkinkan menurut Undang-Undang Darurat Kesehatan ya, di Undang-Undang Darurat Kesehatan itu boleh dilakukan apa namanya pengecualian sejauh memang untuk kepentingan publik. Kemudian soal rekam data kerahasiaan rekam medis itu boleh, tapi tidak boleh data itu kemudian keluar ke publik tidak ada kaitannya dengan kesehatan. Jadi memang tetap harus dijaga, bahkan bila perlu nama tidak harus keluar. Nah, kemudian keseimbangannya ya memang ini prakteknya sekarang data pribadi karena sensitif, maka perlu hati-hati mengaturnya, karena kalau menggunakan sistem seperti GPS dan seterusnya, itu harus memastikan prinsip data yang minimal atau data minimization istilahnya, dan memang sesuai dengan tujuannya, purposive limitation. Nah, itu pun juga bila perlu anonim sistemnya di dalam penggunaan teknologinya. Sehingga tracing, tracking, fencing pasien COVID itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira gitu, Pak Marik. Ya, terima kasih Pak Bang. Apakah Pak Arya masih mau tambah sesuatu? Sedikit barangkali. Jadi pada awalnya ide pemerintah Belanda memang dapat inspirasi dari Singapura, tapi di Singapura ternyata bahwa itu memang juga penggunaan app itu sukarela, dan ternyata di Singapura pun saya kira hanya 20% atau segini yang orang penduduknya yang mau menggunakannya. Jadi sudah jelas bahwa tidak akan efektif. Untuk memaksa orang untuk menggunakan app seperti itu memang sangat berat, dan itu pasti tidak akan diterima oleh hakim. Jadi pemerintah memang tetap bergantung dari kemauan orang untuk menggunakan app
seperti itu. Terus app belum ada. Jadi itu memang beberapa masalah yang berkumpul yang membuat susah masuk jalan itu. Tapi kelihatannya sebulan yang lalu bahwa itu memang pemerintah memang ingin ke sana dan akan apa saja melakukan apa saja untuk mewujudkannya. Tapi ya itu karena alasan yang tadi saya sebut memang tidak jadi. Terima kasih Pak Adrian. Ada pertanyaan lagi sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa semua bahan presentasi akan dikirim melalui email siapa yang ikut webinar ini, tapi maaf tidak ada e-certificate. Ada pertanyaan dari Ninda Fatmawati. Apakah bisa berharap tidak terjadi pelanggaran hak ketika aturan Undang-Undang ITE kita saja potensial memfasilitasi pelanggaran tersebut? Karena saya bukan orang hukum, mungkin saya lemparkan lagi ke Pak Herlambang dulu ya. Saya agak kurang paham, jadi pertanyaan yang mana ini? Pertanyaan, apakah bisa berharap tidak terjadi pelanggaran hak ketika aturan kita saja potensial memfasilitasi pelanggaran tersebut? Ya, kalau soal berharap supaya tidak ada pelanggaran hak asasi manusia memang jelas ya. Kita berharap memang tidak ada misuse data dalam penggunaan data pribadi dan seterusnya. Nah, tapi faktanya kan begini ya, Indonesia ini memang menarik. Fenomena awal-awal COVID itu lockdown itu mendahului presidennya. Ya. Kalau di Belanda kan ceritanya lockdown diprotes ya, di negara bebas gitu. Di Indonesia itu bisa beragam. Presiden belum lockdown sudah di kampung-kampung. Nah, sekarang kebalikannya, ketika ada PSBB pada upaya untuk mengambil rapid test pada ditolak dan seterusnya. Jadi ada situasi-situasi yang asesmennya itu sangat berbasis kepentingan-kepentingan yang saling berkaitan yang ada di tengah masyarakat, termasuk ketika soal data pribadi ya, penggunaan handphone misalnya, sampai hari ini kan insecure. Teman-teman kalau berkomunikasi dengan misalnya WhatsApp itu kekhawatirannya berlebih sehingga ada yang pindah ke Telegram, pindah ke Signal dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya kesadaran kita akan situasi insecure atas alat komunikasi. Padahal jelas menurut PBB nggak boleh tuh komunikasi antar orang, apalagi dengan keluarganya sendiri itu diambil untuk keperluan macam-macam, terutama meneror ya. Dan itu sampai hari ini sayangnya kasus yang saya kumpulkan itu sudah belasan terkait dengan serangan terhadap individu, terkait penggunaan cellphone atau media sosial, dan sampai hari ini pihak setidaknya Jokowi tidak pernah menyatakan bagaimana mempertanggungjawabkan ini, kecuali dari juru presiden yang masih optimis bahwa demokrasi Indonesia akan baik-baik saja. Padahal situasinya tidak demikian. Sampai hari ini, betul kata Jubir, memang kita punya kebebasan ekspresi, tapi tidak punya kebebasan setelah ekspresi. Atau bahkan mau mengekspresikan juga nggak ada. Freedom after expression itu sama sekali nggak mengkhawatirkan. Buktinya apa? Buktinya teman-teman banyak sekali yang diretas handphonenya hanya karena mengkritik soal kebijakan koperasi atau milenial yang ada di sekitar istana dan seterusnya. Jadi bahkan Zoom begini sudah keberapa kita menyaksikan presentasi PowerPoint itu dicoret-coret dengan kata-kata jorok, komunis dan seterusnya. Jadi kapan Indonesia ini bisa bisa memperkuat perlindungan dalam urusan komunikasi dan seterusnya. Ini saya kira tantangan. Jadi kalau harapan sih saya juga berharap tidak ada pelanggaran hak asasi. Tetapi ini tantangan bagi kita. Jadi diskusi ini juga membuat proses untuk membawa kesadaran bagi kita semua agar
tetap kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang masuk ke wilayah sebenarnya itu harusnya dihormati oleh negara. Yang menarik adalah bahwa masalah-masalah yang sudah berada di satu negara itu memang dalam keadaan seperti ini dengan COVID itu semuanya muncul dengan jelas. Dan kalau kita di Belanda lihat itu salah satu masalah aja yang saya sebut juga ada berdemo. Karena demonstrasi itu membahayakan kesehatan publik kalau orang tidak terlalu dekat satu sama yang lain. Tapi pemerintah hati-hati sekali karena tidak mau memberi kesan bahwa mereka melarang demonstrasi untuk tujuan tertentu. Jadi kemarin ada demonstrasi mengenai Black Lives Matter dan karena wali kota Amsterdam tidak tahu ada begitu banyak orang yang mau datang dan karena itu memang mereka berkumpul di pusat kota Amsterdam. Mereka tidak terlalu dekat, jadi ada banyak kritik terhadap wali kota bahwa dia tidak melarang dan tidak menggunakan polisi untuk mengusir orang dari pusat kota itu. Tapi itu dan kemudian ada satu demo dari pihak yang lebih dengan tujuan yang berbeda, dari topik yang berbeda yang dianggap lebih bukan ke kiri tapi ke kanan secara politik. Dan dalam hal itu memang pemerintah sangat hati-hati dengan menggunakan kekuasaannya, kekerasan. Tapi itu memang itu memang masalah yang diperdebatkan dan mereka coba menghalangi bahwa memang ada banyak orang yang berkumpul. Tapi lain dari itu memang mengenai kritik terhadap situasi tindakan yang diambil, tapi apa saja itu memang tidak ada masalah di Belanda di bidang itu. Terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi dari Atan yang kalau di-rephrase menjadi apakah jaminan secara konstitusi yang ada cukup untuk proteksi data pribadi? Mungkin saya coba tanya Pak Halaman dulu lagi. Kalau berkaitan dengan pertanyaan kan sebenarnya konstitusi sudah mengatur. Iya betul, konstitusi sudah mengatur dan bahkan sebenarnya ada 2 pasal yang berkaitan dengan itu. Tadi saya sebutkan berkaitan dengan pasal soal dignity rights dan juga pasal tentang right to communication 28F itu. Nah, tetapi bahkan juga ada peraturan perundang-undangan seperti ratifikasi hak sipil dan politik dan juga undang-undang HAM dan seterusnya. Tetapi dalam kenyataannya, hukum dalam kenyataannya ini kan selalu ada situasi yang mempengaruhi bekerjanya aturan-aturan itu. Jadi bekerjanya hukum itu belum tentu paralel dengan bunyi pasal gitu ya. Meskipun pasalnya itu jelas pasal 28I ayat 2 misalnya yang menyatakan non-diskriminasi, tapi rasisme terjadi terus. Misalnya begitu. Jadi kenapa rasisme bisa terjadi terus? Itu kan pertanyaannya menjadi apakah memang ada institusi yang bekerja mempengaruhi situasi itu? Ataukah memang penegakan hukumnya tidak cukup dengan dasar hukum yang ada atau tidak jelas dan seterusnya? Apakah masyarakat menerima situasi itu atau hukumnya memiliki kebermaknaan sosial enggak? Dan itu memang tentu kembali kepada bagaimana kita melihat dengan studi kasus yang perlu diperkaya. Kalau tadi disebut betul konstitusi mengatur, tetapi mengapa ada belasan serangan terhadap individu? Itu baru yang saya bilang serangan dengan penggunaan media sosial atau hal-hal yang sifatnya penggunaan teknologi. Belum soal bagaimana Profesor Nikmatul Huda
yang mau mengisi diskusi, rumahnya didatangi orang-orang, diteror. Bukankah itu mengganggu pribadi Profesor Nikmatul Huda mau ngisi diskusi ke UGM? Jadi kan contohnya sama dengan slide-nya Pak Adrian tadi. Jadi bagi kami, bagi warga ya, maksud saya warga Indonesia, kan kita berhak tahu siapa yang mendatangi rumahnya Profesor Nikmatul Huda dan kenapa dia berani mengancam bunuh dan seterusnya. Kalau nggak ada jawabannya, bukankah kita dalam situasi insecure sebenarnya atau tidak atau vulnerable, rentan sebenarnya untuk mendapatkan diskriminasi atau teror atau intimidasi. Jadi balik ke kasus-kasus, nampaknya kita baru bisa menjelaskan lebih mengapa tidak paralel antara bunyi pasal dengan realitasnya. Itu ajarannya Pak Adrian. Ya, bahwa bunyi pasal tidak sama dengan tindakan yang diambil pada dasarnya itu memang ya, itu biasa, itu dimanapun, di Belanda, di Amerika, di Jerman, di Singapura, pun barangkali di Korea Utara sama. Saya tidak tahu persisnya. Tapi yang kita lihat bahwa cara mengambil tindakan itu sangat bergantung dari juga persepsi masyarakat, dan dalam hal ini memang media massa, sosial media memang sangat penting, jadi sangat berperan. Dan yang keadaan di Belanda adalah karena itu memang demokrasi dengan satu partai yang bukan berkuasa, tapi ada koalisi dan ada juga oposisi di dalam DPR. Pemerintah harus hati-hati, dan kalau keadaan seperti ini dengan COVID itu bisa disalahgunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, jadi mengambil kekuasaan yang lebih banyak dan seterusnya. Tapi itu karena keadaan politis itu belum terjadi di sini, dan juga tiap pemerintah di Belanda sangat khawatir untuk kehilangan dukungan umum, katakannya dukungan untuk rezim demokrasi yang sekarang ini dianggap sangat penting. Dan karena itu saya yakin pemerintah, menteri-menteri tidak senang dengan cara penegakan hukum yang dilakukan di Sridham kemarin. Itu karena itu memberi citra yang jelek untuk pemerintah juga. Jadi mudah-mudahan hakim akan membereskan hal ini, tapi itu pasti tidak seperti harapan pemerintah. Dan kami juga lihat kadang-kadang tekanan antara polisi dengan pemerintah, bagaimana mereka harus melakukan tugasnya. Terima kasih. Sudah kita mendekati jamnya, jadi tapi ternyata masih ada banyak pertanyaan di chat. Tapi saya rasa juga Pak Aryan ada janji juga ke yang berikutnya. Jadi ada cuma waktu untuk satu pertanyaan lagi. Tadi saya juga posting di chat link ke proyek tentang Legal Education ini di Indonesia. Itu lagi di mana Pak Halabang dan Pak Aryan terlibat. Jadi silahkan simak web link itu. Ada ini pertanyaan tentang denda dari Ahmad Izal Fardians. Sanksi seperti apa yang paling ideal untuk kondisi wabah seperti ini? Kalau Ahmad sendiri merasa sanksi denda dengan uang lebih pantas daripada sanksi fisik, tapi itu ternyata juga di Belanda sangat dihebohkan karena sanksi 400 euro adalah 1,5 juta rupiah, cukup banyak juga. Jadi bagaimana menurut pendapat Pak Halaman dan Pak Adrian tentang sanksi? Pak Adrian dulu kali ini. Jadi pada awalnya harapan pemerintah adalah bahwa tidak usah mengambil tindakan dengan sanksi. Tapi ternyata bahwa itu untuk situasi walaupun kebanyakan orang memang sangat menyetujui dan hati-hati
memang ada beberapa orang yang balelo yang tidak ikut dalam sistemnya, dan itu memang yang penting. Jadi rasanya itu memang sanksi denda itu, karena itu sanksi yang lebih ringan daripada sanksi penjara misalnya. Dan itu memang saya kira itu juga secara konstitusional ini menarik, karena saya kira itu cukup susah untuk mengambil tindakan darurat pada dasar yang cukup lemah yang tadi saya jelaskan, untuk memenjarakan orang. Itu kalau ada orang yang berkelahi, yang menggunakan kekerasan pada demo, ya itu bisa, mereka bisa dipenjara, tapi itu beda dengan tindakan khusus yang diambil. Dan tindakan khusus itu memang hanya denda, dan denda cukup berat menurut saya, terutamanya kalau itu remaja yang tidak mau dengar polisi secara langsung dan sebagainya. Itu saya sendiri saya kira itu terlalu berat. Dalam kasus yang tadi saya jelaskan itu sangat terlalu berat. Tapi ya pada umumnya sistem ya tidak ya reasonable, itu masuk akal, katakanlah. Ya, kalau dalam konteks Indonesia sebenarnya menarik, saya belajar dari kolega Riko dari Fakultas Hukum UGM. Dia pernah mengemukakan gagasan tentang sanksi administratif, denda yang sebenarnya tentu bukan pidana jelas, karena pidana aja di masa COVID justru dikeluarkan tahanannya, karena di Indonesia sudah penuh, mau diisi di mana lagi. Rasanya tidak masuk akal juga kalau pidana. Nah, hanya saja memang yang perlu dipertimbangkan, saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Adrian, yang dimaknakan dengan logis itu, pertama memang sesuai dengan standar yang dijelaskan secara hukum ketat ya, bukan kebijakan lisan ya. Maksudnya begini, pada saat awal pembatasan, di bulan Maret Indonesia itu sebenarnya boleh dikata tidak sesuai dengan prinsip negara hukum. Kenapa? Karena tidak pernah dinyatakan keadaan daruratnya sampai pada tanggal 31 Maret. Nggak pernah dinyatakan keadaan daruratnya itu darurat apa. Tapi kan sudah main pembatasan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh macam-macam. Nah, ini yang saya kira melanggar hak asasi manusia, melanggar prinsip negara hukum. Walaupun ada argumen, kan sudah ada Kepres 7 dan Kepres nomor 9 diubah menjadi Kepres 9. Itu keputusan presiden bentuk panitia, bukan keputusan menyatakan keadaan darurat. Ya. Baru kemudian tanggal 31 baru menyatakan keadaan darurat, namanya darurat kesehatan masyarakat. Nah, hal yang seperti ini itu yang dimaksudkan harus jelas ya aturannya. Kalau memang memberikan denda itu bukan sekedar statement, tetapi betul-betul dinyatakan secara jelas di dalam ketentuan hukum yang bisa aksesibel bagi semua warga. Kemudian yang juga perlu dipertimbangkan, pembatasan atau pemberian sanksi semacam itu harus memenuhi prinsip necessary. Prinsip necessary itu pembatasan dalam rangka memang untuk mencapai tujuannya, tujuan yang ditentukan. Itu bisa diuji dari misalnya apakah batasan yang diusulkan atau pemberian denda yang diusulkan itu proporsional dengan tujuannya. Kemudian apakah batasan itu juga atau denda itu menjadi diperlukan untuk memenuhi tujuan. Apakah ada elemen kepentingan publik yang lebih utama di dalam rangka pemberian denda itu. Atau jangan sampai denda itu justru mematikan seorang warga negara karena dia kolaps dan mungkin justru gara-gara COVID banyak utangnya kena denda terus. Karena dia sebenarnya mau berdagang. Intinya kan gitu ya, ada yang mau berdagang tapi enggak. Nah, ketika pedagang itu mau bekerja, tidak ada pilihan dalam kehidupannya, bukankah pemerintah itu punya kewajiban untuk memberikan pemenuhan kebutuhan dasar?
Nah, pertanyaannya, kalau dari sudut pandang lapangan yang terjadi, janganlah negara melakukan banyak sanksi, sementara negara sendiri tidak menjalankan kewajibannya, gitu. Negara yang harus disanksi nih untuk menjalankan kewajibannya itu. Jadi harus berimbang. Jangan suruh orang tidak berdagang, sementara negara tidak memberikan jaminan kebutuhan dasar bagi pedagang. Kira-kira gitu. Jadi harus seimbang. Mereka, saya boleh tambah satu hal lagi, bahwa di Belanda itu memang orang yang tidak bisa pemangkas rambut misalnya, dan orang lain yang tidak bisa berdagang atau apa saja, mereka memang diberi kompensasi oleh pemerintah supaya mereka tidak masih bisa makan dan bisa membayar sewa. Jadi itu memang mutlak. Kalau tidak ada tindakan seperti itu, pasti semua sistemnya tidak bisa berjalan. Dan saya juga mohon maaf, tapi memang saya harus pergi. Saya senang sekali melihat banyak teman-teman di sini. Pak Frans di Mahelo, yang saya sangat senang melihat Pak Frans juga ikut di sini. Jadi mohon maaf, saya harus pergi sekarang ini, tapi mudah-mudahan dalam webinar nanti dengan topik lain, saya sangat ingin ketemu sama semua peserta lagi. Jadi terima kasih. Ya, oke. Mari. Ya, terima kasih Pak Aryan. Terima kasih juga sudah lewat waktunya dan masih mau ikut bicara dalam webinar ini sampai webinar berikutnya. Teman-teman, saya mau berterima kasih ke semua yang ikut webinar hari ini. Maaf, saya lihat karena keterbatasan waktu banyak pertanyaan yang ada di chat belum kami sempat utarakan kepada kedua speaker, tapi bahannya semua akan dikirim ke email dari semua partisipan, dan mungkin juga Pak Herlambang dan Pak Aryan tadi ikut membaca beberapa catatan dan beberapa pertanyaan dan bisa mungkin dijawab belakangan. Ya, jadi buat saya tinggal untuk to say goodbye, and I hope to see everybody at the next webinar. Please follow our social media, Learning Indonesia, for our next upcoming webinars.